STA TV, media syiar Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Waalaikumsalam. Taman Siswa nomor 50 nomor 2 di Banda Aceh. Inilah 96,1 FM Radio Syiar Tauhid Aceh. Sahabat Syiar Tauhid Aceh, senang sekali kita kembali berjumpa di program yang Anda tunggu-tunggu di Sabtu sore ya, yaitu program kajian kesehatan. Nah, program kajian kesehatan kali ini akan membahas suatu penyakit yang mungkin sudah umum dan sudah dikenal, dan mungkin Anda juga pernah menderitanya, yaitu diare. Diare adalah gangguan pencernaan yang ditandai dengan perubahan bentuk air besar menjadi lebih cair dan juga frekuensi buang air besar jadi lebih sering, sampai 3 kali dalam satu hari. Meskipun diare merupakan masalah kesehatan yang biasa dialami, namun penyakit ini masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia. Nah, sebagai orang tua yang memiliki anak ataupun bayi, tentu kita harus mengetahui apa yang menyebabkan diare pada anak, makanan atau minuman apa yang harusnya diberikan ketika anak diare, dan bagaimana cara mengatasinya, langkah-langkah yang tepat. Nah, maka dari itu kita pada kesempatan kali ini pada program kajian kesehatan ini kita akan mengangkat tema tentang diare pada bayi dan anak. Dan seperti biasa, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Dr. Isra Firmansyah, spesialis anak. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bisa rutin ya, Dok, setiap Sabtu menjawab pertanyaan dan juga membahas penyakit-penyakit yang rentan terkena pada anak ya. Baik, Dok. Nah, diare. Nah, seperti biasa kita akan mengawali dengan pengertian. Apa itu sih, Dok, penyakit diare, dan kapan seseorang itu disebut menderita diare? Ya, diare adalah suatu penyakit di mana frekuensi buang air besar pada anak atau bayi itu melebihi dari 3 kali dalam 24 jam. Baik. Atau dalam satu hari. Konsistensi kotorannya bisa cair dan bisa disertai darah atau lendir. Baik. Nah, itulah definisinya. Dan sampai saat ini masih merupakan penyebab permasalahan kesehatan yang utama di dunia, terutama di negara-negara berkembang. Yeah. Dan dari beberapa laporan dikatakan bahwasanya ada 6 juta anak setiap tahunnya itu meninggal, terutama di daerah negara-negara berkembang akibat diare ini. Berdasarkan Riskesdas tahun 2007 di negara kita di Indonesia, itu penyebab diare, kematian karena diare itu adalah sekitar 42%. 42%. Ya, dibandingkan dengan pneumonia atau infeksi di paru-paru. Dan itu terjadi pada anak-anak di bawah 4 tahun. Nah, jadi masih merupakan permasalahan yang serius ya. Walaupun sebenarnya kalau mau kita kaji lebih dalam, bahwasanya penyebab dan tata laksananya tidak serumit itu. Sehingga mudah-mudahan dari konsultasi kita pada sore hari ini dapat membantu bapak-bapak atau ibu-ibu untuk mengenal anaknya itu apakah diare atau bukan, dan kemudian mengambil keputusan kapan sebaiknya harus dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Ya. Dan untuk sahabat Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM juga bisa konsultasi nanti di akhir acara, bisa langsung SMS ke 0852 1414 2314. Bisa SMS ataupun WhatsApp ke 0852 1414 2314. Nah, ini menarik, Dok, sebab mungkin penyakit diare karena umum diderita oleh orang, dianggap sepele, tapi berdasarkan data 6 juta orang setiap tahunnya meninggal akibat penyakit diare ini. Nah, apa yang salah? Apakah penanganan yang salah, atau bagaimana cara membedakan antara diare yang biasa saja dengan diare yang ternyata sudah berbahaya bagi anak Anda? Dan Dok, sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, sebenarnya apa yang menyebabkan diare ini, dan apakah ada perbedaan antara penyebab diare pada anak-anak dan pada orang dewasa? Ya. Jadi etiologi, kalau bahasa kedokteran itu etiologi atau bahasa kita itu penyebabnya. Penyebab diare ini ada 2 kalau kita mau lebih praktisnya, yaitu yang disebabkan oleh karena infeksi atau juga yang disebabkan oleh bukan karena infeksi. Baik. Kalau infeksi biasanya penyebabnya itu bisa karena virus. Biasanya yang paling sering itu adalah rotavirus. Kemudian bakteri dan kemudian jenis parasit yang lain.
Sementara kalau yang non infeksi banyak, apakah karena intoleransi laktosa ataupun alergi dan lain sebagainya. Nah, jadi berdasarkan penyebab ini kita akan dapat mengatasi atau menata laksanainya sesuai dengan penyebab ini masing-masing. Kalau misalnya penyebabnya adalah virus, biasanya kita tidak memerlukan obat-obatan, ya. Hanya kita atur pemberian makanannya. Kalau bayi-bayi di bawah 6 bulan kita tetap melanjutkan ASI eksklusif karena di ASI ini begitu banyak antibodi yang dapat membunuh virus tersebut, sehingga tidak diperlukan obat-obatan seperti antibiotika dan lainnya. Dan kemudian kalau penyebabnya bakterial, tergantung bakterinya. Nah, biasanya itu baru kita berikan antibiotika yang sesuai dengan penyebabnya. Nah, demikian. Jadi seperti itu ya. Jadi penyebabnya bisa dikerucutkan menjadi dua, ada virus, ada infeksi dan non-infeksi. Infeksi bisa karena bakterial, viral, ataupun dia parasit lainnya. Kalau yang bukan infeksi bisa karena pengaruh intoleransi, laktosa yang paling sering, dan juga alergi dengan bahan-bahan makanan atau minuman tertentu yang kita berikan pada anak kita. Baik. Dan tidak ada perbedaan bermakna antara penyebab diare pada anak-anak dan pada dewasa. Sama. Kalau infeksi karena hygiene kurang baik, ya, pada saat makan mungkin wadah tidak baik atau tidak bersih, kemudian tangan juga kita lupa cuci tangan, mungkin kita setelah pegang sesuatu yang mungkin sudah terkontaminasi dengan jenis kuman tertentu, lupa kita cuci ataupun cuci tangannya tidak bersih, sehingga begitu kita makan masuklah kuman tersebut ke badan kita. Jadi penyebabnya sama antara anak-anak dan dewasa biasanya sama. Dan pertanyaan selanjutnya, ada 6 juta jiwa yang meninggal setiap tahunnya karena penyakit diare ini. Itu kenapa, Dok? Bisa seperti itu? Jadi komplikasi yang paling berat daripada diare ini adalah kehilangan cairan. Atau kita sebut itu adalah dehidrasi. Baik. Karena cairan yang keluar melalui kotoran begitu banyak, dan kemudian bisa disertai juga dengan muntah-muntah, sehingga asupan cairan, asupan makanan juga berkurang, sehingga akan menyebabkan terjadinya dehidrasi. Baik. Dan dehidrasi ini juga ada beberapa tingkatannya pada diare. Nah, ada 3. Yang pertama adalah tanpa dehidrasi. Anaknya diare atau kita diare tetapi tanpa kekurangan cairan. Ataupun kehilangan cairannya itu kurang dari 5% dari tubuh kita. Nah, kemudian yang kedua adalah dehidrasi ringan sedang. Ini diestimasi kehilangan cairan itu sekitar 5% sampai 10% dari badan kita. Dan kemudian yang ketiga adalah dehidrasi berat, apabila kehilangan cairan dari tubuh kita lebih daripada 10%. Nah, yang harus diwaspadai adalah dehidrasi ringan sedang atau yang belum berat, dan bahkan yang dehidrasi berat. Itu harus segera kita bawa ke fasilitas kesehatan terdekat atau ke dokter terdekat atau ke tenaga kesehatan yang terdekat. Kalau untuk tanpa dehidrasi, kalau kita juga tidak mengatasinya dengan baik, atau misalnya penyebabnya adalah intoleransi laktosa, dan kita masih juga memberikan makanan-makanan atau minuman yang masih mengandung laktosa yang tinggi, nah, keadaan kondisi yang tanpa dehidrasi ini akan berpindah menjadi ke dehidrasi ringan sedang, kemudian nanti akan berlanjut menjadi dehidrasi berat. Nah, jadi untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, alangkah baiknya untuk awal-awalnya kita harus mengetahui bagaimana tanda-tanda dehidrasi, sehingga kita dapat menata laksanainya dengan baik. Ya. Baik. Dan ketika terjadi yang namanya diare ini pada anak, sebaiknya penanganan apa yang harus dilakukan oleh orang tua, Dok? Ya, kalau anak-anak sebenarnya sama, ya. Yang paling penting adalah mencegah terjadinya dehidrasi, ya, kemudian mengatasi dehidrasinya apabila sudah terjadi dehidrasi, dan kemudian mempertahankan jangan sampai bayi atau anak kita ini kembali menjadi dehidrasi. Nah, ini yang paling penting, karena penyebab kematiannya bukan karena penyakitnya, tetapi adalah
akibat daripada dehidrasi itu sendiri, bukan karena diarenya saya, tapi karena kekurangan cairan yang banyak, sehingga akan menyebabkan gangguan sistem tubuh kita dan menyebabkan kematian pada akhirnya. Nah, adapun yang bisa kita berikan itu tergantung usia anak atau bayi kita. Kalau anak-anak di bawah 6 bulan, biasanya ya anjuran daripada WHO dan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia itu menganjurkan tetap memberikan ASI. Makanya ASI eksklusif itu tetap is the best. Jadi tetap dilanjutkan. Kalaupun ada pemberian susu formula ataupun sekarang tidak kita sebut susu formula lagi, yang kita sebut itu MPASI, makanan pendamping ASI, itu kita hindari dulu. Nah, kita kembalikan ke ASI eksklusif. Nah, untuk itu dibutuhkan supporting ataupun dukungan keluarga untuk bisa si ibu bisa yakin ASI-nya itu akan banyak, sehingga tidak memerlukan makanan lain selain ASI. Karena banyak sekali kandungan ASI ini adalah kandungan antibodi, sistem daya tahan tubuh akan meningkat apabila dikonsumsi oleh si bayi, sehingga misalnya penyebabnya adalah infeksi, apakah itu virus, bakteri, akan mati sendiri kumannya karena mengkonsumsi ASI. Dan kemudian kadar laktosa di ASI juga sangat rendah, sehingga kejadian intoleransi laktosa hampir dikatakan tidak ada pada bayi, sehingga penyembuhan dari diare ini akan makin mudah dan makin cepat nantinya. Nah, kalau untuk anak-anak di atas 6 bulan itu sudah mendapat makanan pendamping ASI, diteruskan saja. Teruskan saja, tidak ada pantangan yang berlebihan, kecuali susu atau makanan pendamping ASI, misalnya susu, itu mungkin harus kita singkirkan dulu, harus kita hindari, terutama apabila kita curiga anak kita itu menderita intoleransi laktosa. Taunya kita intoleransi laktosa ini adalah apabila kita memberikan susu pada bayi kita, ya selain ASI, diberikan susu sekitar 30 menit setelah konsumsi susu, si bayi makin berat diarenya. Dan kemudian perutnya kembung, itu sama seperti penyakit diare yang lain, dan kemudian sering buang angin, dan kemudian ada kemerahan-kemerahan di daerah anus, dan kemudian satu lagi yang sering kita jumpai dari intoleransi laktosa ini adalah diarenya kadang-kadang bisa disertai dengan darah. Jadi diare berdarah ini bukan satu-satunya milik disentri, tetapi intoleransi laktosa juga bisa menyebabkan diare ini berdarah. Nah, itu tanda-tandanya untuk kita tahu bahwasanya bayi kita itu intoleransi laktosa, tidak cocok dengan laktosa. Nah, sehingga pada saat kita berikan sekitar 30 menit setelah kita berikan susu, diarenya makin bertambah. Parah ya? Makin bertambah. Jadi untuk hal seperti ini kita harus segera menghentikan pemberiannya. Baik, Dok. Dan tadi disebutkan bahwa ada yang jenis diare dengan darah dalam diri. Itu bagaimana kalau misalnya sudah terjadi, Dok? Apakah penanganan yang tepat dilakukan oleh orang tua? Ya, penanganannya tetap sama. Ya, kalau memang penyebabnya tadi adalah intoleransi laktosa, kita harus segera hentikan. Kenapa? Karena apabila penyebabnya kita hentikan, akibatnya juga akan hilang. Lambat laun diare yang tadi perlukaan, artinya kalau ada darah berarti kan ada luka. Kalau tidak ada luka, tidak mungkin ada terjadinya keluarnya darah. Nah, jadi perlukaan pada mukosa usus itu juga akan berkurang. Karena apa? Karena penyebabnya sudah kita hindari. Nah, yang paling penting kita kembali lagi ke prinsip tadi. Untuk menangani diare adalah yang paling penting mencegah terjadinya dehidrasi atau kekurangan cairan, kemudian mengatasi dehidrasinya itu sendiri, dan kemudian mencegah jangan sampai si bayi atau anak kita kembali dehidrasi. Nah, untuk itu selain tadi ya ASI diteruskan, makanan-makanan yang tidak merangsang ataupun yang memacu timbulnya diare, memperparah diare, nah, itu kita tetap teruskan. Ya, kalau yang bisa merangsang atau memicu diare kita hentikan, kita hindari. Nah, kemudian ada juga banyak larutan-larutan rumah tangga yang bisa kita berikan, ya, misalnya kuah-kuah sayur masih boleh kita berikan, dan kemudian air tajin. Air tajin itu kalau dalam bahasa kita ibu nelih, jadi artinya
air nasi yang sudah mendidih. Ada Nah, yang itulah putih, yang paling ya. paling bermanfaat untuk kita berikan untuk anak-anak kita. Ya. Itu juga sebagai salah satu sarana untuk mencegah terjadinya dehidrasi pada kasus-kasus diare. Dan kemudian ada larutan Oralit. Nah, Oralit. itu sudah tidak asing lagi ya. Baik. Sudah tidak asing lagi. Oralit itu ada di puskesmas dan bisa kita dapatkan secara mudah di depot-depot obat dan lain Iya. sebagainya. Jadi yang paling penting tadi 3, mencegah dehidrasi, atasi dehidrasi yang sudah terjadi, dan kemudian mencegah jangan sampai Dehidrasi terjadi dehidrasi kembali. Nah, sambil kita menghindari mencari penyebabnya. Begitu penyebabnya kita ketahui, misalnya tadi penyebabnya karena intoleransi laktosa, kita hentikan laktosa. pemberian susunya, kita teruskan ASI dan makan-makan yang lain. Insya Allah mudah-mudahan diarenya akan segera berhenti. Baik dok, jadi yang saya tangkap dok, dari data tadi 6 juta jiwa meninggal setiap tahunnya itu karena penanganan terhadap dehidrasi diarenya yang kurang tepat. Jadi untuk orang tua sangat penting untuk menjaga agar anaknya tidak haus. Selalu disuplai makanan dan minuman. Dan apalagi dok, saat anak diare ataupun kita pun mungkin saat kita sakit kita agak susah ini makan dan minum juga. Ini pertama bagaimana cara memilih makanan yang tepat agar si anak tidak diare. Kan ada beberapa makanan yang mungkin bisa kembali memicu diare. Jadi makanan apa yang bagusnya kita berikan kepada anak ketika anak mengalami diare, dok? Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya makanannya tetap tidak ada berubah. Tidak ada berubah, kita sesuaikan dengan kemauan anak. Kecuali memang ada makanan-makanan tertentu yang memang memicu diarenya. Nah, itu kita hindari. Nah, misalnya anak kita ya makan, kemudian ada makan kuah-kuah sayur, ya tidak ada masalah. Terutama misalnya kuah sayur bening. Mungkin harus kita hindari adalah makanan-makanan yang banyak mengandung penyedap, kemudian santan ya kita kurangi, karena santan juga bisa menyebabkan terjadinya akumulasi udara di dalam usus sehingga akan membuat si kecil kita kembung perutnya, merasa kenyang sehingga selera makannya juga akan berkurang. Nah, itu even terjadi bukan hanya pada anak aja, sama kita gitu juga. Jadi makanan-makanan ya diteruskan seperti biasa, dan kemudian hindari makanan-makanan yang berbumbu mungkin yang sehingga akan dapat memicu terjadinya diare. Karena makanan-makanan berbumbu apalagi yang ada perasa ya, itu juga akan bisa mempercepat gerakan peristaltik usus sehingga transit time ataupun masa transitnya makanan di usus itu menjadi cepat. Jadi nggak sempat bertahan lama, nggak sempat diserap sehingga harus dibuang. Nah, inilah akan memperberat dehidrasinya itu kembali. Nah, mungkin ada hal yang penting untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian pemirsa Radio Syiar Tauhid dimanapun Anda berada. Kita harus mengenal tanda-tanda dehidrasi. Karena apa? Karena dengan begitu kita mengenal tanda-tanda dehidrasi itu, kita akan tahu dan apa yang harus kita lakukan. Nah, seperti yang saya uraikan tadi, dehidrasi itu ada 3 untuk yang diare ini. Yang pertama adalah tanpa dehidrasi. Kemudian dehidrasi ringan sedang dan kemudian dehidrasi berat. Dehidrasi tanpa dehidrasi itu kehilangan cairan sekitar 5% ya, di bawah 5, sekitar 5 atau di bawah 5% sampai 5%. Nah, itu anaknya masih aktif terlihat. Nah, ada 3 kunci yang harus kita ketahui atau kalau di dunia kedokteran kita sebutnya 3 tanda bintang. 3 tanda bintang. Yang pertama adalah kesadaran, kemudian adalah rasa haus, dan kemudian adalah turgor ataupun elastisitas kulit. Nah, jadi ini yang harus kita pantau. Kalau tanpa dehidrasi biasanya anaknya itu masih aktif, ya. Kemudian tidak haus, biasa kalau kita kasih minum mau, nggak kita kasih minum juga nggak mau dia. Dan kemudian satu lagi adalah untuk menilai turgor. Nah, untuk menilai turgor kita sebut itu elastisitas kulit. Itu biasa kita lakukan di kulit perut, ya, cubit kulit perut namanya, CKP ya istilahnya. Jadi ibu atau bapak-bapak bisa mencubit kulit perut, ya saya istilahkan di tangan saja, tapi cubitnya di perut. Sedikit dijepit, kemudian ya sekitar 8 detik, kemudian kita lepaskan. Nah, kalau dia kembalinya di bawah 1 detik, itu berarti dia tanpa dehidrasi. Ini saya ulang kembali.
Kalau tanpa dehidrasi itu kehilangan cairan adalah 5% atau di bawah 5%. Itu anaknya masih aktif, kemudian tidak ada rasa haus dan cubit kulit perut atau turgornya di bawah 1 detik. Baik. Nah, kemudian kita berlanjut yang ke dehidrasi ringan sedang. Dehidrasi ringan sedang ini kehilangan cairan 5% sampai dengan 10% dari tubuh kita. Nah, si anak sudah mulai rewel, ya kesadaran. Ingat, ada 3 bintang tadi: kesadaran, kemudian rasa haus dan turgor atau cubit atau elastisitas kulit. Nah, kalau yang di ringan sedang, biasa anaknya sudah gelisah, rewel, dan kemudian rasa haus. Ya, karena dia rewel, dia minta minum, kita kasih minum lagi, kemudian dia minta lagi, itu menunjukkan dehidrasi sudah mulai parah, mengarah ke arah berat. Jadi ringan sedang. Yeah. Nah, kemudian satu lagi dengan cubit kulit perut tadi, turgornya. Nah, turgornya ini apabila kita cubit dan kemudian kita lepaskan kembalinya 1 sampai 2 detik, itu sudah kita sebut ke arah dehidrasi ringan sedang. Nah, kemudian kita berlanjut lagi ke dehidrasi berat. Nah, tentunya ya dengan gejala yang lebih berat. Iya. Ya, kita nilai lagi kesadarannya tadi. Ya. Ini berarti kehilangan cairan di atas 10%. Nah, kesadarannya anaknya sudah mulai lemas, ya, apatis istilahnya, tidak, kadang-kadang bisa tidak sadar, ya, dapat disertai dengan kejang-kejang, ya, dan kemudian tidak mau minum lagi. Tidak mau minum kita lagi. bangunkan nggak bangun-bangun lagi dia. Nah, tidak ada rasa haus lagi, memang tidak sadar lagi anaknya, dan kemudian cubit kulit perutnya atau turgornya lebih dari 2 detik. Baik. Jadi sebenarnya simpel saja Bapak dan Ibu semuanya untuk menilainya. Ada 3 kunci. Yang pertama adalah kesadarannya, aktif atau rewel atau tidak aktif sama sekali. Kemudian yang kedua, dia masih mau minum, kemudian dia rewel atau gelisah dan rasa haus yang sangat, dan kemudian yang terakhir memang yang tidak mau minum sama sekali. Hilang rasa Karena hausnya. ketidaksadarannya, ya, karena tidak sadar. Nah, yang kemudian cubit kulit perut. Yang pertama, yang tanpa dehidrasi kembalinya di bawah 1 detik. Baik. Kalau yang ringan sedang 1 sampai 2 detik, dan yang beratnya di atas 2 detik. Jadi simple, hanya 3 saja yang harus kita nilai. Nah, mudah-mudahan ini dapat kita praktekkan di rumah kita masing-masing apabila kita mendapati anak atau bayi kita menderita diare. Iya, jadi tadi ada 3 cara mudah untuk mengetahui di mana tingkat dehidrasi untuk anak Anda. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kita, dan untuk sahabat Syiar Tauhid Aceh saya ingatkan lagi bisa berkonsultasi di line SMS ataupun WhatsApp di 085214142314. Nah, tadi kita Dok sudah membahas tingkatan dehidrasi. Nah, kapan saat yang tepat anak itu dirujuk ke dokter ataupun puskesmas terdekat? Pada kondisi yang seperti apa? Sebenarnya kalau untuk yang tanpa dehidrasi masih bisa kita lakukan di rumah. Kenapa? Karena anaknya masih aktif, mau minum. Nah, disinilah yang waktu paling krusial, penting sekali untuk memberikan asupan pada si anak. Kita cukupkan cairannya dan kemudian kita berikan makanan-makanan yang sesuai untuk si anak kita. Baik. Kenapa? Karena kalau dia sudah mulai tidak mau makan dan dia sudah mulai kurang minum, nanti dia akan mengarah ke dehidrasi yang lebih berat laginya, ke dehidrasi yang lebih berat. Jadi pada saat dia tanpa dehidrasi, sinilah dia kemampuan kita ya untuk memberikan cairan dan makanan yang cukup untuk anak dan bayi kita. Seperti itu. Dan kalau misalnya saat anak mungkin kita ketahui bahwa dia mengalami dehidrasi yang ringan sedang, ini apakah masih bisa ditangani sendiri, Dok? Sebenarnya masih bisa ditangani sendiri dengan pemberian frekuensi pemberian cairan yang lebih dari biasanya. Tetapi pada umumnya pada saat dehidrasi ringan sedang ini kita harus segera membawa ke fasilitas kesehatan terdekat atau ke rumah sakit. Karena si anak sudah mengalami kehilangan cairan 5-10%. Karena kita tidak tahu berapa persen yang sudah keluar. Kalau mungkin 5% dia masih di batas tanpa dehidrasi, tapi mungkin dia sudah 9 atau 8%. Jadi sehingga harus segera kita bawa ke rumah sakit. Nah, untuk tindakan awal sebelum dibawa ke rumah sakit tetap pemberian cairan yang cukup. Misalnya pemberian oralit, ya. Kalau anak-anak awal kita berikan itu mungkin 100 cc
setiap kali buang air besar. 100 cc ya. Karena pada saat di hari itu dikeluarkan seluruh elektrolit yang ada di tubuh kita. Yang itu adalah isinya natrium, kemudian ada klorida, ada kalium dan lain sebagainya. Nah, kehilangan cairan dan elektrolit ini dapat diganti oleh oralit tadi. Atau cairan gula garam yang bisa kita berikan di rumah sendiri walaupun tidak ada oralit. Ataupun air tajin tadi, atau memperbanyak kita memberi makan tapi dengan porsi kecil tapi sering. Kenapa porsi kecil tapi sering? Karena kapasitas lambung perut anak-anak yang sedang diare itu tidak normal seperti kita yang sehat. Kenapa? Karena pada saat diare itu terjadi overgrowth ataupun aktivasi daripada bakteri usus sehingga akan menghasilkan gas yang lebih banyak. Sehingga kapasitas usus yang biasanya mungkin bisa menerima 5 atau 6 sendok nasi ya pada saat masuk makanan ke perut, tetapi dengan adanya akumulasi gas di dalam usus mungkin setengah atau seperempatnya yang bisa ditoleransi, sehingga kita berikan makanan dalam porsi kecil tapi sering. Inilah tindakan-tindakan yang harus kita lakukan pada saat anak kita bawa ke rumah sakit ya sebelum kita bawa ke rumah sakit. Jadi untuk mencegah jangan sampai dehidrasinya bertambah berat. Nah, indikasinya ke rumah sakit pada saat si anak sudah mulai rewel ya, sudah rewel dan kemudian frekuensi diarenya juga sangat banyak ya, atau frekuensinya sering dan volumenya juga banyak. Atau bisa disertai dengan adanya darah atau lendir. Itu harus segera kita bawa ke dokter ataupun ke rumah sakit sehingga dapat ditangani dengan lebih baik nantinya. Baik, jadi seperti yang bisa kita tangkap bahwa menjaga agar anak tidak dehidrasi ini sangat-sangat penting, dan bisa Anda memberikan air oralit yang sekarang sudah bisa didapatkan di mana saja dengan mudah, dan juga bisa air tajin ya, walaupun sekarang orang udah jarang tahu air tajin. Sekarang masak nasi pakai rice cooker semua. Ya, ada yang tanya sama saya tuh. Air tajin itu kalau dulu kan pakai kompor. Masih ada tuh air tajin tuh, masih bisa disaring, kalau berlebih airnya bisa dibuang gitu kan. Nah, diambil. Nah, sekarang pakai rice cooker. Gimana dong? Nggak ada. Ada, saya bilang. Cobalah lihat. Mungkin pada saat beberapa menit, begitu ada berasa kan bunyi rice cooker kita. Magic comb-nya itu bunyi, itulah dia sebenarnya air tajin itu. Kita ambil, kita sisihkan beberapa sisi atau beberapa mili, jangan langsung diberikan, diendapkan dulu, didinginkan dulu. Yang panas-panas ya. Iya, nanti lain lagi penyakitnya, bisa luka bakar ya di mulut. Ya, jadi sebenarnya mudah penanganannya, tapi yang paling penting adalah kita menentukan derajat dehidrasinya, karena yang menyebabkan fatalnya seorang diare itu adalah karena kekurangan cairan atau dehidrasi. Jadi begitu kita tahu tanda-tandanya udah mulai mengarah ke agak yang lebih serius, harus segera kita bawa ke rumah sakit. Jadi yang menarik, kalau kita tidak mendapatkan oralit, misalnya kita lagi pulang kampung yang susah di apotek mungkin di hari Lebaran ya dok ya, ataupun mungkin juga waktu Lebaran tutup semua, semua kan ada kejadian gitu semua, dan kita harus membuat oralit sendiri nih dok. Nah, atau seingat saya pernah baca itu adalah campuran antara gula dengan garam. Nah, bagaimana ini komposisi yang tepat lah untuk ini, agar mungkin sahabat Syiar Tauhid Aceh atau orang tua di rumah bisa menangani sendiri dok ya. Jadi bisa kalau tidak ada oralit kita berikan aja 1 sendok teh gula dan kemudian sejumput garam. Sejumput aja garam, kemudian kita aduk, itu sudah mewakili lah oralitnya. Ya, karena isi kandungannya ada glukosa di situ, ada natrium, ada kloridanya. Jadi memang tidak sesempurna oralit, tetapi ya sudah bisa memperbaiki komposisi kehilangan elektrolit dari tubuh kita. Nah, kemudian ada cara-cara yang lain yang bisa kita berikan, tidak hanya gula garam. Tadi air tajin bisa, cuma kan susah nih kalau kita di mobil atau di air putih juga bisa untuk sementara. Untuk sementara, jangan pula nanti aduh ini nggak bisa nih kalau nggak ada oralit, nggak bisa ini karena air putih ini nggak ada apa-apanya nih. Nggak apa-apa, kita coba berikan apa yang ada boleh kita berikan. Nah, kemudian kalau ada yang jual kelapa muda
juga boleh, karena itu juga lauran isotonis. Isotonis. Jadi elektrolit yang paling baik kelapa muda. Ya, baik. Itu bagus sekali. Kalau memang pada saat kita melakukan traveling ataupun safar ke safar, suatu tempat dan kemudian tidak ada yang menjual apotik tutup, depot obat tutup, tenaga kesehatan tidak ada, tapi ada Kelapa yang muda. yang udah pasti yang jual kelapa muda pasti ada di Kalau di lebaran sepanjang biasa perjalanan. ada. Di tempat-tempat apa semua. Ya, jadi bisa kita berikan. Nah, kemudian satu lagi untuk mengeraskan kotoran itu ada makanan-makanan yang sebaiknya atau dianjurkan, yaitu yang terutama adalah pisang. Pisang. Nah, pisang ayam. Pisang Nah, ayam, pisang ya. ayam. Tahu. Kalau kita di sini pisang ayam ya. Pisang ayam kita Kalau taunya. di tempat lain mungkin ada namanya pisang barangan. Barangan. Nah, ya. jadi pisang yang sering kita konsumsi kalau kita di restoran biasanya itu itu dia. diberikan. Yang agak panjang, kuning dan biasa itu Iya. yang dijual. Nah, jadi yang kita berikan itu adalah pisang yang warnanya jangan yang udah kuning, yang warna agak-agak apa? hijau, yang agak mengkal sedikit. Iya, mengkal. Kenapa? Karena di pisang ayam ini ada mengandung kaulin. Kaulin. Jadi kaulin ini adalah untuk bisa mengeraskan kotorannya, ya, mengentalkan atau membuat tekstur feses kita agak lebih padat. Iya. Nah, kemudian kandungan kaliumnya tinggi. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, pada saat diare, itu kadar natrium, kadar klorida, kadar kalium juga kurang. Iya. Nah, sehingga akan sangat berbahaya sekali. Nah, di dalam pisang ini ada kalium. Kalium. Nah, jadi Apa itu kalium? manfaatnya adalah kotorannya keras, ya, memadat, Iya. tetapi kaliumnya nggak keluar. Nah, jadi akan sangat membantu sekali untuk mempertahankan mengurangi diare si kecil kita. Baik. Jadi untuk Bapak dan Ibu sekalian, kalau memang ada anak-anak kita yang menderita diare, konsumsilah yang paling utama itu pisang. Ya, terutama pisang barangan atau pisang ayam tadi. Ya. Jadi tujuan kalium ini adalah dia untuk meningkatkan peristaltik usus. Nah, jadi pada saat kita berikan pisang, kotoran si penderita diare ini sudah mulai padat, tetapi peristaltiknya tetap berjalan. Nah, dan caranya untuk mengurangi kembung itu dengan mengeluarkan angin. Nah, jadi fungsi kaliumnya di situ. Nah, jadi peristaltik tetap berjalan, anginnya keluar dan kotoran tidak keluar. Jadi tertahan ya di dalam lumen usus. Ini fungsi dari buah pisang tersebut. Berbeda dengan salak. Nah, ini sering juga, Dok, udah saya kasih salak anak saya, Dok. Wah, itu juga masalah sebenarnya. Kenapa? Karena kaliumnya rendah, sehingga kalau kita berikan anak-anak kita atau penderita diare ini dengan salak, dia akan mengeraskan kotoran, tetapi anginnya ditahan, sehingga perut semakin kembung. Nah, inilah yang berbeda dengan pisang tadi. Pisang, kotoran mengeras, angin bisa dikeluarkan sehingga kembung bisa berkurang dan si anak pun selera makannya juga akan kembali seperti sedia kala. Baik. Tapi kalau buah pepaya bagaimana, Dok? Buah pepaya biasanya boleh sih dikonsumsi, cuman kalau buah pepaya ini biasanya kalau diberikan pada anak-anak ataupun kita yang konstipasi, yang buang air besarnya itu keras ataupun susah atau sembelit istilahnya. Mungkin buang air besarnya lebih daripada 3 hari ataupun 4 hari. Ya, jadi kita berikan yang tinggi seratnya sehingga memudahkan pengeluaran fesesnya. Jadi yang lebih utama adalah pisang dan pisang ini pun mudah kita dapatkan di mana-mana. Baik, kita sudah banyak bertanya tadi, dan itu adalah tahap-tahapan jika anak Anda sudah terserang diare. Nah, pertanyaan yang terakhir mungkin, bagaimana sebenarnya cara yang baik untuk mencegah si diare ini? Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati, Dok? Ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya ya penyebabnya kita kembali lagi nih. Kembali lagi ke penyebabnya. Baik. Apakah karena infeksi atau karena bukan infeksi? Kalau infeksi sudah pasti berhubungan dengan hygiene dan sanitasi, dengan kebersihan. Apakah kebersihan dari wadah, piring atau sendok ataupun gelas. Nah, kadang-kadang kita juga sering ke kafe ataupun ke warung-warung yang kita nggak tahu nih apakah memang kebersihannya terjamin atau tidak. Nah, jadi even dimanapun kita berada, tetap itu kita jaga wadah. Dan kemudian satu lagi adalah
kebersihan daripada tangan kita. Mencuci tangan. Mencuci tangan. Bukankah kita dalam agama kita, ya, agama Islam kita salat 5 kali, 5 waktu, ya. 5 waktu. Nah, dan awalnya juga dengan cuci tangan. Nah, sebenarnya itu bisa kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik. Kenapa kok cuci tangan? Nah, kenapa? Karena disinilah dia banyak kumannya di tangan kita ini. Nah, jadi setelah kita melakukan sesuatu, memegang sesuatu, sebaiknya kita membasuh tangan kita atau mencuci tangan kita. Nah, sekarang yang paling baik ada 6 langkah mencuci tangan. 6 langkah, Nah, ada bagaimana 6 itu, Dok? langkah. Itu sudah diterapkan di seluruh fasilitas kesehatan, mau di puskesmas, di posyandu, atau di poliklinik, di rumah sakit. Nah, salah satu standar akreditasi rumah sakit juga adalah dengan hand hygiene, yaitu mencuci tangan. Nah, ada 6 langkah dia mencuci tangan. Nah, mungkin nanti cara 6 langkah mencuci tangan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi tunggu episode selanjutnya, mungkin minggu depan atau mungkin minggu depannya lagi. Ya, tunggu selanjutnya ya. Baik. Dan kita masuk ke sesi mitos dan fakta. Tapi sayangnya mitos dan fakta tadi udah beberapa dijawab oleh dokter. Jadi sebenarnya nggak terlalu menarik lagi. Pertama, jika si kecil mengalami diare, ibu dapat memberikan air atau jus apel. Bagaimana tuh, Dok? Apakah pemberian jus apel ini memperparah diare atau malah pemberian jus apel ini bagus? Ya. Bagaimana tuh, Dok? Jadi tetap kita melihat usia. Nah, kalau di bawah 6 bulan, nah mungkin kita berikan jus apel ataupun air. Ya, tetap ASI. Itu kuncinya di situ. Lanjutkan ASI eksklusif sampai dengan 6 bulan. Kalau misalnya 6 bulan ke bawah nggak ada kompromi, ASI yang terbaik ya. Begitu 6 bulan ke atas, apakah sampai 9 bulan atau setahun, si bayi kita sudah mendapat makanan pendamping. Nah, itu boleh kita teruskan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau ada alternatif lain yang memang pantas kita berikan, ya kita berikan. Tapi kalau tidak ada, yang ada di rumah, ya sebelumnya memang ada air putih, ya udah kita berikan saja daripada tidak ada, ya. Tapi kalau memang ada ASI, ya teruskan ASI-nya. Nah, kalaupun ada si bayi kita minum susu sebagai pendamping ASI, ya di atas 6 bulan sudah boleh kita berikan makanan pendamping ASI termasuk susu. Nah, itu kita lihat lagi tadi, apakah dia karena memang diarenya karena intoleransi atau bukan. Kalau dia intoleransi, kita harus segera hentikan atau kita ganti susunya dengan susu yang tidak mengandung laktosa. Nah, karena tadi ada salah satu penyebabnya kan intoleransi, tidak cocok dengan laktosa. Kenapa kita harus ganti? Karena pada saat diare itu terjadi perlukaan di usus kita, di usus anak kita ya, yang menderita diare tersebut, sehingga penyerapan laktosa, glukosa akan terganggu. Enzim laktase yang dikeluarkan juga akan sedikit, sehingga tidak bisa mencerna laktosa, dan transit time dari makanan kita itu tidak lama berada di usus, sehingga akan memperberat diarinya. Nah, kalau anak-anak di atas 9 bulan atau anak-anak di atas setahun yang masih mengkonsumsi susu, sebaiknya kita hentikan susunya atau kita ganti susunya dengan yang tidak mengandung laktosa. Nah, air bisa saja kita berikan apabila tidak ada lain, itu alternatif terakhir. Demikian juga dengan jus apel. Nah, jus apel juga bisa memperberat diarinya. Kenapa? Karena kondisinya juga ada asam di situ, sehingga akan memperberat diari. Nah, alangkah lebih baik daripada kita cari jus apel, ada air tajin yang lebih mudah kita dapatkan. Karena apa? Karena kita makan nasi setiap hari. Iya, apalagi orang Indonesia belum makan kalau belum makan nasi. Iya, makanan pokoknya adalah nasi. Nah, jadi yang lebih mudah adalah tadi, berikan air tajin ke si bayi kita. Apabila ASI tidak ada, susu tidak ada, ya tetap kita kan tak makan nasi. Berikan air tajin sesering mungkin. Atau kuah-kuah sayur-sayuran, itu juga sangat bermanfaat. Dibandingkan harus kita cari apel, mungkin tidak musim pula. Yang ada apel hijau, itu asam sangat ya. Nah, jadi itu adalah alternatif terakhir. Apapun ceritanya, kalau memang semua tidak ada, ya bisa kita konsumsi, kita berikan. Tetapi saya rasa yang paling bagus adalah apa yang ada di rumah kita sehari-hari. Misalnya cairan, kita berikan air tajin tadi, ya, dan sebagainya. Dan atau gula garam. Nah, ngapain harus kita buang-buang biaya uang untuk beli apel? Nah, kita buat aja larutan gula garam. Kita sebut itu adalah larutan rumah tangga, ya, yang bisa dan mudah kita dapatkan dan bisa kita olah sendiri.
Iya. Dan ini salah Jadi satu. nggak perlu ya? Nggak perlu tadi jus apel karena saya pernah mendengar mitos kalau jus apel itu karena apel itu mudah diserap tubuh. Iya. Anak membutuhkan energi jadi bikin jus apel aja. Rupanya jus apel boleh tapi jadi pilihan yang terakhir. Apalagi kalau apelnya ditambah gula yang banyak ya. Iya. Akan memperberat lagi diare. Memperberat lagi. Nah, mitos dan fakta selanjutnya air kelapa mengobati diare. Ini mungkin sudah dibahas tadi secara panjang lebar oleh dokter ya, dan air kelapa itu sangat bagus untuk mengganti cairan yang ada dalam tubuh Anda. Jadi luar biasa saja. Satu lagi dan buah pisang. Ya. Luar biasa sekali. Dan yang terakhir dok, mitos dan fakta kita, obat dapat mengakibatkan diare. Ya. Nah, jadi obat, terutama obat ini kan sebenarnya bahan kimia ya, bahan kimia yang belum tentu cocok dengan tubuh kita atau tubuh bayi atau tubuh anak kita. Ada beberapa obat yang mempunyai efek samping diare. Tidak semua obat mempunyai efek samping diare, tetapi semua yang kita konsumsi bukan hanya obat, makanan itu juga mempunyai efek samping. Kita terlalu banyak makan nasi pun sebenarnya juga ada efek samping. Nah, tumbuh bertambah berat badannya. Iya, itu pasti. Apabila kita kalau banyak mengkonsumsinya. Nah, jadi kalau apalagi obat-obatan pasti ada efek sampingnya. Nah, ada beberapa golongan obat yang bisa menyebabkan diare. Terutama adalah golongan-golongan antibiotika, itu paling sering. Terutama golongan penisilin. Kemudian penisilin misalnya obat-obat ampicillin ya yang sering kalau anak-anak batuk, demam kita berikan ampicillin. Kalau tidak cocok dengan anak kita, dia akan memicu timbulnya diare. Kemudian amoxicillin juga sama golongan penisilin. Dan kemudian golongan makrolida, makrolide yaitu erythromycin. Erythromycin ini juga memacu peristaltik usus, meningkatkan peristaltik usus dan sehingga juga akan memicu terjadinya diare. Dan kemudian golongan sulfa juga memicu terjadinya diare. Misalnya obat-obatan cotrimoxazole ya, itu isinya itu trimetoprim dengan sulfamethoxazole. Nah, kandungan sulfa ini juga bukan trimetoprimnya tetapi sulfa. Sulfa ini juga memicu timbulnya reaksi alergi, apakah di kulit, apakah di saluran cerna. Kalau di kulit mungkin dia timbul ruam-ruam, kalau di saluran cerna bisa menimbulkan diare. Jadi obat-obatan ini juga sebagai salah satu pencetus terjadinya diare. Nah, kapan kita tahu? Apabila sudah dikonsumsi. Kalau tidak dikonsumsi kita tidak tahu penyebabnya karena tidak semua juga bisa menimbulkan diare pada orang yang berbeda. Misalnya si A alergi dengan penisilin, ya begitu minum penisilin atau ampicillin akan timbul reaksi efek samping. Nah, si B belum tentu. Nah, jadi ada memang obat-obatan yang memicu terjadinya diare. Nah, jadi hati-hati mengkonsumsi obat. Kenapa? Karena memang obat-obat ini adalah bahan-bahan sintetis yang belum tentu cocok untuk tubuh kita. Nah, jadi benar obat-obat, beberapa jenis obat dapat memicu Anda mengalami diare, tapi tidak semua obat dan tidak kepada semua orang. Iya. Baik. Dan kita masuk ke sesi tanya jawab ya, mungkin sesi yang Anda tunggu. Ada beberapa pertanyaan di sini dan kita berharap semoga kita bisa menjawab semua, Dok. Dan pertanyaan pertama dari Zainita. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau bertanya, ketika si ibu tidak bisa memberikan ASI eksklusif bagaimana baiknya dok? Terkadang sekali-kali anak saudara saya buang air besar berwarna putih seperti abu-abu itu dok. Itu kenapa ya dok ya? Ya. Jadi ada beberapa keadaan yang menyebabkan si ibu tidak bisa memberikan ASI eksklusif. Bahkan karena ada sesuatu penyakit mungkin yang tidak bisa memberikan ASI, bukan hanya ASI eksklusif, malah tidak bisa memberikan ASI. Nah, kita harus mencari alternatif lain memang sebenarnya. Nah, yang dianjurkan oleh agama kita adalah kita harus mencari susu donor. Nah, ibu susuan. Nah, cuman mungkin kita harus bertanya lagi ke yang lebih memahami ya, kepada ustadz-ustadz kita yang bagaimana yang hukumnya untuk yang ASI donor. Baik. Nah, terutama mungkin kepada yang saudara-saudara terdekat kita, ya saudara atau anak kakak atau anak abang itu mungkin masih bisa, ya bisa. Tapi kalau orang di luar kita, nah itu masih menjadi pertanyaan bagi kita. Yang bagus adalah susu donor. Bukankah Rasulullah juga mempunyai ibu susuan? Yaitu Halimatus Sa'diyah. Nah, jadi itu yang lebih utama.
susu ataupun ASI donor, tapi dari keluarga terdekat kita. Nah, atau yang sejenis kelamin ya, satu jenis kelamin mungkin ya, yang mempunyai anak-anak yang memang satu jenis kelamin. Nah, tapi nanti itu yang lebih pahamnya kita serahkan ke Ustadz ya. kepada yang mengerti, Pak Ustadz kita. Yeah. Nah, dan kemudian bisa kita berikan pendamping ASI ya. Baik. Ya, contohnya kita berikan susu formula. Tentunya susu formula ini adalah bukan susu manusia, dan tentu banyak kekurangannya dibandingkan kelebihan-kelebihannya. Ya, kekurangannya apa? Karena ini bukan susu manusia, apakah cocok dengan anak kita atau tidak? Nah, kalau tidak cocok, artinya akan timbul reaksi dari tubuh anak kita. Bisa berupa alergi, ya bisa, udah kita bahas di beberapa pertemuan kita yang lalu, bisa timbul alergi di kulit, ya dia timbul ruam-ruam, ataupun di saluran cerna, apakah dia kembung, mual, muntah, diare, dan kemudian konstipasi atau sembeli, dia pupnya 3 atau 4 hari sekali. Normalnya itu kan 1 hari paling banyak. Kalau ini berbeda ya, anak-anak yang di bawah 5 bulan ataupun yang 2 bulan itu frekuensi buang air besar itu lebih sering. Karena dia mengkonsumsi ASI. ASI ini adalah sansianya, jadi ada pencaharnya, jadi sehingga frekuensi buang air besar itu bisa sampai 4 atau 5 kali dalam 1 hari. Dan ini kita tidak anggap dia itu diare, ya karena masih mengkonsumsi ASI saja. Tapi begitu dia sudah mendapat makanan tambahan, apabila frekuensi buang air besarnya 3 kali atau lebih, itu sudah kita sebut dengan diare. Nah, jadi banyak yang bisa alternatif yang kita bisa berikan. Yang pertama adalah ASI donor kalau memang ada, dan kemudian ya kalau tidak ada sama sekali ya tetap jangan sampai si bayi kita ini kekurangan gizi dan juga butuh asupan makanan, tidak boleh kita berikan makanan-makanan padat karena memang ususnya dan sistem enzimnya, sistem pencernaannya belum siap untuk menerima makan padat. Jadi tetap di usia sampai dengan 6 bulan atau paling cepat 4 bulan kita boleh berikan makanan pendamping ASI. Nah, untuk di bawah itu kita tetap berikan apakah susu formula yang cocok. Ya, tidak ada istilah bagus susu. Yang adalah cocok. Harganya mahal tapi belum tentu cocok dengan anak kita. Nah, harganya murah tetapi cocok. Nah, cocoknya adalah tadi tidak timbul reaksi pada saat dia mengkonsumsinya. Apakah diare, merah-merah di kulit atau timbul reaksi alergi, apapun boleh. Nah, kalau sedang diare harus kita ganti dengan susu yang non laktosa. Nah, kalau dia tidak diare, kita berikan susu biasa. Karena ini adalah alternatif yang tidak bisa kita pungkiri, karena si ibu tidak bisa memberikan sampai eksklusif. Nah, jadi itulah alternatif yang dapat kita berikan. Nah, kemudian kotoran. Kotoran itu atau feses ya, saya dalam bahasa kedokterannya saya sebut aja dengan feses. Feses itu warnanya itu tergantung dari apa yang kita makan, dari konsumsi dan hasil daripada metabolisme di tubuh kita. Nah, yang paling berbahaya adalah yang harus kita waspadai apabila pertama kotoran bayi kita ini di atas 1 minggu ya. Kalau di bawah 1 minggu dia biasanya warnanya tuh hitam atau kehijauan ya, hijau tua. Itu namanya mekonium. Itu masih tidak ada masalah. Karena memang harus keluar dia pada saat awal lahir dan semuanya berwarna itu. Nah, kalau dia sudah melewati masa-masa itu, yang tidak boleh itu yang pertama adalah kotoran warna hitam. Warna hitam ataupun merah kehitaman. Nah, berarti itu ada suatu perdarahan. Perdarahan itu biasanya di atas ligamentum teres atau di saluran pencernaan bagian atas. Biasanya ada perdarahan di arah lambung. Sehingga darah itu akan bercampur dengan cairan lambung yang asam, berubahlah warnanya menjadi warna hitam. Keluarlah dia melalui usus kita dan anus kita berwarna hitam atau merah tua dia. Nah, itu namanya melena. Itu hati-hati sekali. Atau berwarna merah fesesnya, berarti ada perdarahan. Kalau ada perdarahan artinya ada luka. Nah, kita tinggal lihat penyebabnya. Apakah penyebab karena intoleransi laktosa tadi atau penyebabnya karena infeksi. Biasanya itu adalah disentri. Nah, bisa Shigella dysenteriae dan lain sebagainya. Nah, kemudian satu lagi kotorannya berwarna dempul. Nah, ini saya kurang tahu tadi ini abu-abunya mengarah ke dempul atau bukan. Abu-abu. Kalau dempul kayaknya nggak sama dengan abu-abu ya, karena kalau dempul itu dia memang agak putih dia, ya seperti
agak putih kekuningan dikit ya. Iya, Lebih, dempul ya pokoknya warna keramik dempul. ya. Warna Karena dempul. sekarang dempul pun udah banyak juga warnanya. Iya, bisa iya. hitam ya, dia dicampur dengan warna, tapi warna dempul yang aslinya ya seperti itulah. Itu yang harus kita waspadai. Yang pernah warna hitam, merah, dan kemudian warna dempul. Kalau warna dempul artinya ada satu sumbatan di saluran empedu, namanya atresia biliaris, ataupun ada infeksi atau kolestasis di saluran empedu. Nah, ini harus segera kita periksa dan kita bawa ke fasilitas kesehatan yang terdekat atau ke dokter segera. Jadi 3 yang harus dijaga. Waspadai. Yang pertama adalah fesesnya warna kehitaman, dan kemudian warna merah karena perdarahan, dan satu lagi adalah warna dempul. Kalau di luar itu tidak usah khawatir. Aman. Nanti ada warna hijau, ya, itu tergantung dari makanan kita atau makanan susunya juga akan bisa merubah tekstur warna daripada feses. Jadi tidak usah khawatir, insya Allah. Insya Allah. Jadi yang tadi sudah terjawab ya. Terjawab, semoga terjawab jadi, Ibu Zainita ya. insya Allah Baik. mudah-mudahan terjawab. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari 08527047XXX. Bismillah, ada yang bilang kalau untuk anak yang diare tidak dianjurkan minum air isi ulang karena tidak masak. Apakah itu benar, Dok? Nah, jadi memang yang terbaik adalah apabila air itu mendidih kan gitu. Ya. Nah, jadi kalau udah 100 derajat, semua kuman ya, Vibrio cholera, kemudian salmonella semua mati. Ya. Di atas 60 derajat aja sudah mati semua kuman. Itu yang paling dianjurkan. Mau isi air ulang, mau aqua ya. Karena dengan pemanasan ini ya kumannya mati semuanya. Tapi kalau seandainya kita jangankan daur ulang, ya aqua pun nggak bagus sebenarnya. Jadi bukan hanya di aquanya saja, ya. Kita berpikiran positif saja, berpikiran baik bahwasanya air yang udah diisi dalam itu ya udah steril kan gitu. Udah steril. Karena udah ada segelnya dan mereka udah menjamin untuk kesterilan daripada air Hygiene-nya tersebut, sih, ya. tadinya. Nah, air ulang demikian juga. Kita anggap aja pikiran positif saja bahwasanya itu memang sudah melalui proses dan sudah disterilisasi dan bagus. Tetapi apakah kita pernah menyadari bahwasanya dispenser kita, alat tempat taruh wadah, Benar. galon aqua itu yang sudah steril, yang sudah bagus. Contoh misalnya kerannya, pernah nggak kita melihat kita membersihkannya? Ya, kapan terakhir kalian membersihkan? Iya. Ya, mungkin ini bagian barang yang paling jarang dibersihkan. Iya, kadang-kadang sudah berlumut tuh di bawah di bawah kerannya ngintip gitu dari bawah. ya. Jadi bukan hanya air isi ulang, aqua juga demikian ya. Air mineral mungkin udah juga steril gitu ya. Begitu kita tempatkan di wadah dispenser kita, ternyata mungkin pipa ataupun di keran, Baik. di kerannya juga nggak bersih gitu. Nah, karena tidak kita bersihkan. Nah, mungkin perlu servis dispenser. Tapi sepertinya nggak pernah ada yang servis dispenser. Nggak ada ya, bisa dibersihkan sendiri. Jadi bisa itu penyebabnya bukan berarti airnya tidak bersih. Kalau airnya tidak bersih mungkin satu keluarga bisa kena. Iya. Jadi kalau misalnya penyebabnya itu mungkin bisa jadi juga karena alat dispenser Anda. Bisa dicek lagi ya. Karena kalau kita bilang benar air yang udah disaring, air saring yang gimana dulu nih kan? Iya. Ya, kan banyak yang saring, berulang, ya. Ada yang bagus, ada yang mungkin. Dan kemudian juga tergantung dari mana alat yang daur ulang tersebut, Iya. apakah memang sudah sudah dikalibrasi, sudah diperiksa oleh Badan POM atau tidak. Nah, ini juga sangat riskan bagi kita. Nah, yang paling baik adalah airnya harus dimasak, Ya, itu aja. kalau Anda ingin Mau air pastikan- daur ulang, mau air sumur, mau air apapun, Kalau dimasak, sebaiknya Sudah ya kita dimasak. masak kembali. Kalau kita ragu-ragu, itu yang paling baik. baik. Baik Dok, pertanyaan terakhir dan juga menutup kajian kesehatan kita pada edisi hari ini. Pertanyaan, cara mengetahui diare yang disebabkan oleh alergi makanan, apakah mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung gula dapat menyebabkan diare? Apakah mengkonsumsi buah apel dapat mengurangi diare? Mungkin yang mengkonsumsi apel sudah terjawab tadi ya. Dan pertanyaannya cuman cara mengetahui diare yang disebabkan oleh alergi makanan. Dan apakah mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung gula dapat menyebabkan diare? Ya, jadi seperti kita lihat tadi penyebabnya juga ya, kenapa kok bisa diare? Untuk mengetahui ini saya tidak menjawab langsung ke arah diare. Untuk kita mengetahui dia alergi atau bukan, ini kan pertanyaan ke sana ya. Ya, baik. Nah,
apabila kita mengkonsumsi sesuatu, apakah anak kita atau bayi kita mengkonsumsi sesuatu, timbul nggak efek sampingnya. Nah, alergi misalnya bisa di kulit, bisa di saluran pernapasan, bisa terjadi di saluran cerna dengan berbagai macam keluhannya dan gejala dan tandanya. Nah, apabila si bayi kita atau anak kita mengkonsumsi makanan yang kita berikan dan kemudian timbul reaksi, apakah itu 30 menit kemudian atau 1 jam, dia paling cepat itu 30 menit. Nah, kemudian pengosongan lambung itu dapat terjadi sekitar 6-8 jam. Nah, timbul reaksinya dalam 1 atau 2 jam, nah kemungkinan besar itu adalah alergi makanan tersebut. Cuman masalahnya, yang kita berikan ini kan banyak untuk anak-anak kita. Nah, yang mudahnya adalah anak-anak umur di bawah 6 bulan. Kenapa? Karena dia hanya konsumsi ASI. Nah, kalau ada sesuatu berarti ada sesuatu nih ibu yang konsumsi. Jadi mungkin ibunya kita pantangin dulu nih makannya misalnya gitu ya. Nah, kalau udah di atas 6 bulan udah banyak makanan bervariasi, jadi agak sulit kita menentukan yang mana anak alergi yang mana. Yang gitu. mana pelakunya ini? Nah, jadi disinilah butuh kejelian kita. Ya, untuk menentukan ini alergi dengan A atau B atau C. Jadi caranya adalah dengan memberikan satu-satu macam. Nah, jadi misalnya ada tiga macam makanan yang kita berikan dalam waktu bersamaan, dan kemudian beberapa saat kemudian, entah itu 2 jam atau 3 jam kemudian timbul diare. Kan kita nggak tahu nih, ada 3 macam. Nah, jadi untuk itu kita harus memilahnya. Misalnya yang A ibu berikan. Coba ibu berikan dulu 1 macam, ternyata kita pantau kemudian tidak diare lagi. Baik. Nah, tidak diare berarti dia tidak alergi dengan makanan tersebut. Nah, kemudian dengan makanan yang B misalnya, kita berikan, tapi yang A dengan C tidak boleh kita berikan. Yang B dulu nih, kita berikan, dan ternyata dalam 2-3 jam kemudian timbul memperberat diarenya. Nah, kita harus waspada nih, kemungkinan besar di B. Kita coba lagi C. Nah, yang C juga kita berikan. Kalau misalnya berkurang diarenya, nah berarti dari 3 macam makanan tadi hanya 1 bayi atau anak kita yang menderita diare. Nah, cara mudahnya adalah begitu kita berikan akan timbul gejala. Begitu kita hentikan, berhenti pula gejalanya secara biar ada yang berlangsung cepat, ada yang berlangsung perlahan. Nah, itulah kita tahu bahwasanya makanan yang dikonsumsi itu adalah menyebabkan alergi pada anak kita. Jadi kita berikan challenge ya, kita coba dan kemudian timbul gejala, begitu kita stop hilang gejalanya. Nah, berarti makanan tersebutlah yang menyebabkan dia alergi. Nah, itu 1. Dan kemudian makanan mengandung gula bisa menimbulkan diare. Tidak juga. Ya, banyak makan gula, banyak Bu di kafe-kafe, di warung-warung semua pakai gula. Kalau orang Aceh ini kalau nggak kena gula rasanya nggak enak. Jadi harus makanannya pakai gula ya. Orang Aceh apa aja gula. Ada akikah gula, ada apa acara apa gula, baru gula semua. Jadi gula sampai gula kita banyak sekali gula. Kalau misalnya kita pesan teh juga di Aceh, gulanya tebal. Di bawah itu. Kalau ada keluar mungkin di luar Aceh, pas Anda pesan teh mungkin nggak suka itu. Dan di luar Aceh ada namanya teh tawar, di sini nggak ada. Di sini nggak ada teh tawar. Iya, jadi gitu. Gula itu tidak menyebabkan diare, tapi yang udah pasti adalah menambah bobot badan kita. Karena apa? Karbohidratnya makin tinggi, akan terjadi penumpukan di bawah kulit, ya, sehingga akan terjadi penimbunan lemak. Makanya kalau konsumsi gula itu berat badan biasanya akan bertambah. Nah, efek samping yang lainnya adalah akan memperberat kerja pankreas. Jadi begitu ada makanan yang kita konsumsi, tubuh akan membentuk reaksi. Setiap makanan yang kita konsumsi itu hasil akhir metabolismenya itu adalah glukosa. Apakah itu nasi yang karbohidrat, apakah itu protein ikan, apakah itu lemak, semuanya nanti akan diubah di metabolisme menjadi glukosa. Nah, glukosa darah yang tinggi juga sangat berbahaya. Nah, ini salah satu pencetus nantinya akan terjadinya penyakit diabetes mellitus atau penyakit gula darah, ya, DM. Istilah DM. Nah, begitu gula darah tinggi, tubuh akan membentuk reaksi, ya. Dia akan mengeluarkan, salah satunya adalah beta Langerhans di pankreas akan mengeluarkan insulin untuk menetralisir gula ini, sehingga akan netral kembali. Begitu kita konsumsi lagi gula yang banyak, pankreas akan bekerja maksimal. Nah, lama-kelamaan tubuh kita ini fatigue atau lelah dia, pankreas ini, sehingga dia tidak mampu lagi mengeluarkan insulin. Nah, menjadi tinggilah kadar gula darah di dalam darah kita, sehingga timbullah penyakit yang sering kita kenal dengan namanya diabetes mellitus. Nah, untuk yang diare biasanya
gula tidak menyebabkan diare. Tetapi kalau sedang diare, sebaiknya kita hentikan atau kita kurangi makan makanan yang banyak mengandung gula. Contoh seperti saya katakan tadi, ada namanya intoleransi laktosa. Laktosa ini adalah gula sebenarnya, gula yang terdapat di dalam susu. Nah, jadi semua susu itu rata-rata mengandung laktosa. Nah, laktosa ini akan dimetabolisme menjadi glukosa di dalam tubuh. Nah, dengan adanya enzim laktase, jadi yang mengubah laktosa ini menjadi glukosa ini adalah enzim laktase. Nah, jadi berubahlah jadi glukosa, diserap dalam tubuh. Nah, bisa dikeluarkan melalui urin, kemudian untuk memberikan makanan-makanan untuk otak juga sangat penting glukosa. Jadi untuk energi dia. Nah, jadi glukosa ini adalah untuk menghasilkan energi. Kita ini bisa berjalan, kita berbicara, kita bergerak, ya. Kita duduk beraktivitas ini semuanya karena pengaruh daripada glukosa. Karena glukosa ini nanti akan menghasilkan ATP. ATP ini akan menghasilkan energi. Nah, secara langsung dia tidak akan bisa menyebabkan diare. Tetapi pada saat diare, karena tadi ada sesuatu hal yang pada saat diare itu jadi kerusakan di usus, sehingga penyerapan glukosa terganggu, enzim laktase berkurang, sehingga laktosa tidak bisa diubah, sehingga akan memperberat diarenya. Nah, jadi untuk anak-anak kita atau bayi kita atau even kita sendiri yang menderita diare, kita kurangi konsumsi gula untuk menghindari bertambah beratnya diare tersebut. Karena dengan begitu kita kurangi konsumsi gula, usus tadi yang lama-kelamaan dia akan membaik kembali, laktasenya akan diproduksi kembali, sehingga metabolisme laktosa menjadi glukosa akan lebih mudah. Jadi sehingga frekuensi diare akan makin berkurang. Jadi saran saya adalah pada saat si anak kita atau bayi kita menderita diare, kita harus kurangi bahkan atau menghentikan sementara pemberian glukosa ataupun susu-susu yang mengandung laktosa. Kita ganti dengan susu yang tidak mengandung laktosa. Baik, Dok. Terima kasih. Dan mungkin bagi sahabat Syiar THC yang mendengar mungkin pembahasan tentang gula atau diabetes mellitus ini menarik. Tunggu saja, mungkin kita akan membahas lebih rinci terkait hal ini, Dok, ya. Dan itu dia pertanyaan-pertanyaan yang sudah terjawab, dan semoga sahabat Syiar THC yang mendengar tadi dapat menambah wawasannya dan juga dapat mengatasi penyakit diare dengan tepat, ya. Nah, kita sudah ada di ujung acara, Dok. Sudah 1 jam kita menemani sahabat Syiar THC di program kajian kesehatan. Tunggu kajian kesehatan di episode selanjutnya. Kalau begitu langsung saja dari Jalan Taman Siswa nomor 50 nomor 2 di Banda Aceh, saya Uzai mewakili kru yang bertugas. Mohon undur diri, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. STA TV Media Syiar Islam.